kita masuk materi kedua, yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan arsitektur dan organisasi komputer. Let's go! Apa perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer? Oke kawan-kawan, mari kita bahas. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer merupakan unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Selanjutnya, arsitektur komputer contohnya adalah set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O. Sedangkan organisasi komputer contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal kontrol. Sehingga dapat diketahui organisasi komputer dan arsitektur komputer punya keterkaitan. Sebuah rancangan pada arsitektur komputer bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Nah, seperti apakah arsitektur komputer itu? Mari kita bahas. Apakah kalian tahu siapakah dia? Pasti masih asing kan? Dia adalah John von Neumann, penemu arsitektur von Neumann. Arsitektur yang digunakan oleh sebagian besar komponen komputer saat ini. Arsitektur von Neumann terdiri dari input, CPU, memori, dan output. Pertama-tama, kita bahas tentang input. Input bertugas memasukkan data ke dalam CPU untuk diolah menjadi informasi. Misalnya, keyboard yang diketik untuk memasukkan data pada CPU. Kedua adalah bagian dari CPU. CPU, data yang masuk dalam CPU akan diproses dalam prosesor. Data yang dimasukkan dalam prosesor ini akan diolah menjadi informasi. Ada dua bagian pada CPU, yaitu control unit dan arithmetic logical unit. Control unit berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer, baik itu hard disk, RAM, mouse, keyboard, bahkan monitor. Control unit ini mengatur kapan CPU menerima data dari perangkat input, seperti keyboard mengirimkan data pada CPU. Control unit ini menentukan layak tidaknya data diproses. Dan control unit ini juga mengatur kapan data yang diterima dari perangkat input kemudian diolah. Serta control unit ini menentukan waktu masing-masing data yang masuk untuk diolah bergantian. Selain itu, control unit ini mengatur kapan data yang telah diolah ditampilkan pada perangkat output. Control unit ini menentukan informasi yang ditampilkan dari hasil pengolahan data ke perangkat output. Selanjutnya, arithmetic logical unit yang melakukan operasi. Perhitungan aritmatika dan logika, perhitungannya menggunakan kode biner pada gambar di samping. Masuk
ke pembahasan memori. Memori ini merupakan penyimpanan data pada sistem komputer seperti RAM dan ROM. RAM atau yang disebut Random Access Memory berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data komputer yang sedang berjalan, sehingga data yang disimpan akan hilang ketika tidak dialiri arus listrik. ROM atau yang disebut Read Only Memory yaitu memori yang menyimpan berbagai data yang ada pada komputer dan bersifat permanen, sehingga data tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. Dan terakhir, kita bahas tentang output. Output ini menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna. Misalnya, data teks yang diproses oleh CPU, informasi yang ditampilkan melalui monitor. Demikianlah penjelasan mengenai bagian-bagian dari arsitektur von Neumann dan cara kerja komputer dengan menggunakan arsitektur von Neumann. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna